Tetetetet, selamat datang di akun YouTube kelas kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatmi. Saya dari program studi Ilmu Administrasi Publik kelas A angkatan 2019. Dalam memenuhi tugas ujian tengah semester saya mata kuliah teori perilaku organisasi, saya akan membawakan materi perilaku individu di dalam organisasi. Nah, perilaku individu itu apa sih? Perilaku individu itu kayak sebagai fungsi dari interaksi antara person dan individu terhadap lingkungannya gitu. Nah, di dalam perilaku individu ini tuh kita harus memahami nih karakteristik di dalam manusia yang berada di dalam organisasi itu. Karena karakteristik yang dimaksud itu kayak sebagai ciri biografis, kepribadian, persepsi, dan sikapnya gitu kan. Nah, terus tuh di dalam perilaku organisasi ini juga terdapat 4 unsur. Yang pertama adalah unsur manusia, yang kedua adalah unsur struktur, yang ketiga adalah unsur teknologi, dan keempat adalah unsur lingkungan. Jadi di dalam unsur manusia ini, manusia itu kan makhluk hidup yang berjiwa, yang berperasaan, serta punya pikiran. Nah, jadi yang membuat organisasi itu tuh untuk mencapai tujuannya gitu kan. Dalam bentuk sistem sosial ini pun sistem sosial internalnya organisasi itu dibentuk untuk melayani manusia, bukan manusia yang melayani organisasi. Yang kedua itu adalah struktur, di mana di dalam struktur ini menentukan hubungan-hubungan resmi orang yang di dalam suatu organisasi itu dengan harus dihubungkan dengan cara tertentu yang terstruktur agar pekerjaan di organisasi itu bisa efektif. Contohnya adalah kewenangan di dalam organisasi itu, tupoksi pekerjaan mereka gitu. Dan yang ketiga itu adalah teknologi, di mana teknologi itu sebuah infrastruktur yang sangat penting instrumennya gitu. Kenapa? Karena teknologi itu kayak menyediakan sumber daya yang digunakan orang untuk bekerja dari sumber daya tersebut gitu. Jadi yang keempat adalah lingkungan, di mana di dalam lingkungan ini tuh bagian dari sistem yang lebih besar yang memuat banyak unsur-unsur yang saling mempengaruhi dalam suatu hubungan yang rumit. Nah, jadi next ke materi selanjutnya itu adalah konsep dasar perilaku organisasi, di mana di dalam konsep dasar perilaku organisasi ini terbagi menjadi 3, yaitu hakikat manusia, hakikat organisasi, dan perilaku organisasi holistik. Di mana hakikat manusia ini ada kaitannya dengan manusia. Itu ada 4 asumsi dasar. Yang pertama adalah perbedaan individu. Nah, perbedaan individu itu kan namanya juga perbedaan individu. Jadi setiap orang yang ada di dunia ini pun berbeda secara individu. Karena apabila perbedaan individu, bukan karena perbedaan individu itu tentu dapat diterapkan standar tertentu yang berlaku untuk semua orang dalam hal mengelola pegawainya. Nah, yang kedua itu adalah orang seutuhnya, bukan hanya berusaha mengembangkan pegawai ada yang di dalam organisasi itu, tetapi juga dia tuh kayak mengembangkan orang-orang dalam hubungannya dengan pertumbuhan serta pemenuhan di dalam organisasi tersebut. Dan yang ketiga itu adalah perilaku yang termotivasi. Nah, perilaku ini pun memiliki sebab tertentu gitu yang berkaitan dengan kebutuhan seseorang dalam koherensi yang timbul dari sebuah tindakan. Nah, dalam hal kebutuhan tersebut, individu harus termotivasi oleh hal-hal yang dianggap harus dimiliki, tetapi oleh hal yang mereka inginkan gitu kan. Jadi kayak sebuah pekerjaan kita tuh harus melakukannya atas dasar perilaku yang kayak aku perlu nih gitu kan. Dan motivasi itu juga hal terpenting di dalam melakukan pekerjaan, sebab kalau kita nggak ada motivasi dalam melakukan sebuah pekerjaan itu kayak pekerjaan kita kayak lempeng aja gitu loh, kayak ya udah gitu. Nah, kalau ada motivasi ini kan kayak ada timbul dari sebuah tindakan, dia tuh termotivasi terus dia melakukan sebuah pekerjaan tersebut. Nah gitu. Jadi yang keempat itulah martabat manusia, di mana dalam martabat manusia ini tuh bahwa manusia itu kan dibedakan oleh faktor produksi lainnya, di mana mereka itu juga ingin gitu loh dihormati sesuai harkat dan martabat yang sudah mereka berikan
aspirasi yang sudah mereka tuangkan di dalam organisasi tersebut gitu. Nah, terus yang kedua itu adalah hakikat organisasi, di mana hakikat organisasi itu kan dibentuk atas dasar sistem sosial dan kepentingan bersama, di mana sistem sosial ini tuh organisasi sistem sosial yang konsekuensinya tuh segala aktivitas diatur oleh hukum sosial dan hukum psikologi, di mana eksistensi sistem sosial tersebut tuh kayak menyiratkan bahwa lingkungan organisasi itu merupakan lingkungan organisasi yang berubah secara dinamis dan bukan seperangkat hubungan yang statis gitu loh, seperti gambaran dalam bagian organisasi. Nah, next itu yang kedua itu adalah kepentingan bersama, di mana kepentingan bersama itu dibentuk atas dipertahankan atas kebersamaan dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah perilaku holistik. Nah, di dalam perilaku holistik itu kayak dia tuh menafsirkan orang-orang di dalam organisasi dalam hubungan seutuhnya, organisasi seutuhnya, kelompok seutuhnya, dan sistem sosial secara keseluruhan. Nah, sedangkan di dalam iklim organisasi itu lingkungan manusianya itu merupakan para pegawai yang melakukan sebuah pekerjaan di mana bisa menarik dan mempertahankan orang-orang sesuai dengan iklim pekerjaannya. Iklim ini pun menjadi aset organisasi. Terus tuh bagaimana sih iklim yang menyenangkan? Iklim yang menyenangkan itu antara lain itu kualitas kepemimpinannya. Yang kedua adalah komunikasi antara atasan dan bawahan. Yang ketiga adalah perasaan pekerja yang bermanfaat. Yang keempat itu adalah tanggung jawab. Yang kelima adalah imbalan adil, tekanan pekerjaan yang nalar, adanya kesempatan, pengendalian struktur birokrasi dan keikutsertaan. Nah, jadi di dalam perilaku organisasi ini tuh apa aja sih pendekatan organisasinya gitu kan. Nah, pendekatan organisasinya tuh secara umum ada 3, itu adalah kognitif, behavioristik, dan kognitif sosial, di mana kognitif ini tuh kayak menekankan aspek pemikiran manusia yang mengasumsi bahwa perilaku adalah purposifnya, yaitu kayak diarahkan serta berorientasi pada tujuan. Nah, proses kognitif ini pun seperti kayak pengharapan atas persepsi yang membantu menjelaskan perilaku gitu. Jadi yang kedua adalah pendekatan behavioristik, di mana pendekatan behavioristik ini kayak menekankan aspek perilaku yang dapat diamati, yaitu stimulus dan respon, di mana berbagai aspek lingkungan itu kayak mempengaruhi perilaku di dalam pendekatan behavioristik ini. Nah, terus yang ketiga itu adalah pendekatan kognitif sosial, di mana menekankan bahwa orang-orang di lingkungan dan lingkungan dari perilaku itu berada di dalam interaksi yang konstan, di mana satu sama lain itu secara resiprokal itu saling mempengaruhi gitu. Pendekatan ini pun juga merupakan gabungan dari elemen sebelumnya, yaitu tuh pendekatan kognitif dan pendekatan behavioristik. Selanjutnya itu adalah materi yang terakhir, itu adalah model-model di dalam perilaku organisasi ini. Apa aja sih model-modelnya? Itu terbagi menjadi 4, ada model autokratik, kustodial, dan suportif, serta kolegial. Model autokratik itu bagaimana gitu kan, sampai selanjutnya. Jadi model autokratik itu adalah pimpinan yang membuat aturan, konsep, serta pemikiran, dan karyawan yang di bawahan atasan itu harus patuh dan melaksanakan tanpa berani membantah, meskipun aturan dan konsep pemikiran pemimpin itu tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jadi otoritik ini tuh kayak orang yang duduk di posisi pemimpin itu kayak memiliki kekuasaan dan pemerintahan berdasarkan kewenangan yang formal gitu kan. Akibat dari psikologis ini tuh kayak ketergantungan karyawan itu terhadap atasan yang penting loyal dan bekerja juga minimal gitu loh. Jadi tuh kayak hasilnya tuh nggak kayak maksimal banget, minimal aja gitu, karena kan ada tekanan dari atasan gitu loh. Bawahannya nggak boleh membantah atas aturan yang telah dibuat dia gitu. Jadi yang selanjutnya itu ada 2 model kustodial, di mana model ini tuh kayak
memerlukan sumber-sumber ekonomi yang kuat untuk mendukung kesejahteraan pegawai, termasuk pembayaran pensiunan, di mana model ini pun menimbulkan sebuah ketergantungan karyawan terhadap organisasi yang dimana karyawannya itu bekerja untuk mendapatkan bonus, motivasi kerja yang lemah, serta koperasi yang mereka tampilkan secara pasif, dimana karyawan itu juga memperkenalkan mendepankan program kesejahteraan, pemberian bonus, sehingga masyarakat karyawan itu kayak merasa aman gitu. Nah, di dalam model ini pun karyawan tuh kayak diperkenankan membuat organisasi buruh atau karyawan yang memperjuangkan aspirasi mereka gitu. Yang ketiga itu adalah model suportif, di mana model suportif ini tuh kayak orientasi manajerialnya itu membantu meningkatkan motivasi pegawai melalui kepemimpinan yang memberi kesempatan agar pegawai dapat mengerjakan tugas sesuai dengan kapasitas masing-masing gitu, dimana manajemen ini tidak mengandalkan sumber-sumber ekonomi, keuangan, bonus ataupun motivasi pegawai. Jadi asumsi pemimpin ini setiap karyawan tidak akan menentang keinginan organisasi sejauh pemimpin dapat membimbingnya gitu. Nah, kayak pemimpin ini kayak membimbing serta mengarahkan mereka untuk berpartisipasi dengan aspirasi yang sesuai dengan kemampuan yang mereka milikin gitu. Yang keempat itu adalah model kolegial, di mana model kolegial ini model yang mengendalikan pada kemampuan manajemen yang membangun perasaan kemitraannya dengan para pegawainya. Nah, pemimpin ini kayak lebih dianggap sebagai mitra kerja mereka, bukan untuk sebagai atasan, sehingga hubungan mereka tuh tidak kaku gitu. Nah, model itu pun kayak menghasilkan disiplin diri dan rasa bertanggung jawab dari pegawai, karena pegawai itu tidak dianggap sebagai alat produksi manusia, tidak dijadikan alat produksi semata gitu kan. Dengan cara ini tuh pegawai itu juga kayak merasa, oh aku nih berguna gitu, aku nih kayak dibutuhkan, tapi itu bukan dijadikan sebagai alat gitu loh, tapi aspirasi yang telah aku tuangkan itu diterima sama mereka begitu ya. Sekian dari hasil review yang sudah saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan kelebihan, saya meminta maaf dan mohon maaf. Kalau ada koreksi, saya juga minta dikoreksi juga kalau emang perlu diperbaiki selanjutnya gitu. Kurang lebihnya saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat materi yang telah saya sampaikan.